Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddalana bifadli syahrin adim, syahrin mubarak, syahrin fihi laylatun khair min alfi syahr. Wa usalli wa usallimu ala hadhan nabiyil karim, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kiat tegar menghadapi ujian hidup. Tema ini berkaitan dengan apa yang sedang kita alami, di mana kita semuanya sedang menghadapi pandemi COVID-19, ujian dari Allah, dan semoga Allah tuntun batin kita untuk bisa memaknai ujian ini dan menemukan kemuliaan di balik beratnya ujian ini. Di dalam ayat Al-Quran, Allah memang sudah mengingatkan kita semuanya bahwa di dunia ini adalah tempat kita untuk diuji. Bahkan dari ujian itu Allah justru ingin melihat siapa di antara kita yang terbaik amal ibadahnya. Allah menjadikan kehidupan tidak lain untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang benar-benar bagus akhlaknya, amalnya dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengingatkan di dalam ayat ini, walanabluwannakum, dan pasti kami akan uji kalian semuanya. Bisyai'in minal khauf, kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Sebelum COVID-19, biasanya kita memahami ujian rasa takut itu takut dari musuh yang nyata. Takut terhadap nasib masa depan. Takut dari gejolak ekonomi yang tidak menentu. Tetapi hari ini Allah tampakkan bagaimana dunia ditakutkan oleh makhluk kecil yang bernama virus corona. Tentu ada maksud kenapa Allah membuat manusia takut. Yang kalau kita fikirkan benar, takut kepada selain Allah itu hanya terjadi pada orang yang belum dekat dengan Allah. Adapun pada orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, takut itu hanya kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang benar-benar bisa menerapkan rasa takut itu hanya kepada Allah. Orang-orang awam semacam kita tentu tidak bisa dipungkiri kita takut kepada ujian Allah yang dalam bentuk virus semacam ini. Begitu cepat menyebar, mematikan, dan hingga hari ini belum ketemu obatnya. Ternyata ujian Allah dalam bentuk ketakutan itu terhadap penyakit maksudnya, itu pernah juga terjadi pada zaman Nabi Khizkil
yang hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi. Nabi Hizkil hidup setelah Nabi Musa, tepatnya setelah Nabi Yusa, sebelum diutusnya Nabi Daud. Hanya bentuk penyakit yang Allah turunkan waktu itu adalah penyakit ta'un. Bani Israel yang tinggal di sebuah desa yang bernama Dawirdan hidup bergelimang kekayaan, berfoya-foya dan melupakan Allah. Sehingga Allah harus menurunkan azabnya yang berupa penyakit ta'un. Saat penyakit ta'un itu datang pertama kalinya mewabah, sebagian penduduk Dawirdan keluar. Dan ketika mereda penyakit ta'un itu, kembalilah mereka ke desa Dawirdan dan mengatakan, seandainya saja kamu mau mengikuti keluar dari desa ini, tentu saudara-saudaramu tidak akan mati sia-sia. Kesombongan Bani Israel yang menafikan Allah dalam persoalan kematian dan hanya menyandarkan kepada penyakit semata, justru mendatangkan azab Allah yang kedua. Pada azab yang kedua ini, wabah itu menyebar hebat dan mereka eksodus besar-besaran dari desa Dawirdan dan mereka tinggal di lembah yang namanya Lembah Afih. Lembah yang dianggap steril. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa mati tidak hanya karena persoalan penyakit, maka Allah turunkan dua malaikat, yang satu ada di bukit, yang satu ada di lembah. Kemudian berteriaklah malaikat ini, sehingga matilah mereka semuanya. Dikisahkan jumlah mereka, ada yang menyebut 3.000, 4.000, ada yang menyebut 30.000, bahkan ada yang menyebut 40.000. Pada saat mereka telah menjadi tengkorak, tulang belulang, saat itulah Nabi Hizkil menaiki bukit dan melihat tengkorak dan tulang belulang berserakan di sana-sini. Nabi Hizkil yang bertafakkur kepada Allah, bagaimana cara Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Maka oleh Allah diminta untuk berseru kepada tulang belulang itu, hai tulang belulang dan tengkorak, menyusunlah kalian sesuai dengan tubuh kalian. Maka tulang belulang dan tengkorak itu serta-merta berbaris rapi sesuai dengan susunan tubuh mereka masing-masing. Kemudian Allah meminta Nabi Hizkil berteriak sekali lagi, hai tulang belulang, tumbuhlah daging kalian. Maka tumbuhlah daging mereka. Kemudian Nabi Hizkil diminta oleh Allah, hai ruh-ruh yang telah meninggalkan badannya, kembalilah kepada badan kalian, dan mereka hidup kembali. Al-Hafidh Imam Suyuti menceritakan ini di dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, ketika beliau menguraikan ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 243 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Wa inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Alam taro, adakah kalian tidak memperhatikan alladzina, orang-orang Bani Israel, kharaju yang keluar dari desanya Dawirdan, min diyarihim hadarul maut wahum ulufun, mereka jumlahnya ribuan, hadarul maut, dalam keadaan takut mati. Faqala lahumullah, kemudian Allah mengatakan kepada mereka melalui dua malaikatnya, mutu, matilah kalian. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka melalui nabinya Nabi Hizkil. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin 'alan nas, Allah pemilik
kemuliaan, kekayaan, keutamaan atas manusia, akan tetapi manusia banyak yang tidak bersyukur. Kisah ini menyadarkan kepada kita bahwa penyakit itu didatangkan untuk menyadarkan Allah yang telah hilang dari kesadaran diri kita. Maka sama, ujian Allah turunkan bisa jadi karena kita telah lama meninggalkan Allah. Karena kita telah lama bergelimang dengan kebahagiaan, kekayaan, dan duniawi, serta melupakan pencipta dunia yang hakiki. Melupakan kehidupan dunia ini hanya sementara dan ujian dari Allah Ta'ala. Memang ujian Allah sebagaimana dijelaskan di surat Al-Baqarah tadi bisa berupa rasa takut, bisa berupa lapar, bisa berupa kekurangan buah, hasil pertanian, bisa berupa kekurangan harta, bisa berupa kekurangan fisik. Ujian Allah bisa berupa apa saja. Yang itu adalah cara Allah untuk mengukur derajat kebaikan kita di hadapan Allah. Lantas bagaimana cara kita untuk menghadapi ujian ini agar lulus di hadapan Allah? Pertama, kita harus mengerti bahwa ujian didatangkan oleh Allah tidak untuk menghancurkan kita. Tetapi ujian itu didatangkan justru untuk memberi kabar kepada kita bahwa ada Allah yang kuasa di atas seluruh ujian yang dihadirkan. Karena itu Syekh Abdul Qadir mengingatkan, wa'alamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikah wa innama atathu litakhtabirah. Ketahuilah bahwasanya bala, ujian, bencana dari Allah itu tidak untuk menghancurkan orang yang beriman. Bahwa dia menghancurkan orang yang tidak beriman, ya. Tetapi untuk orang yang beriman dia tidak untuk menghancurkan. Wa innama atathu litakhtabirah. Tetapi itu didatangkan oleh Allah untuk memberi kabar bahwa ada Allah yang telah lama hilang dari kesadaran dan kehidupan kita. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan gambaran la takhtar awwujudil aqdar madama fi hadhid dar. Janganlah kalian gumun, kaget, bingung dengan berbagai ujian, berbagai perubahan, berbagai hal yang terjadi di alam dunia yang fana ini. Selama kita hidup di dunia maka akan terjadi hal yang semacam ini. Syekh Abdul Qadir memberikan jawaban, in ja'atkumun na'ma fastaghil bidzikri wasyukr wa in ja'atkumul balwa fastaghil bis sabri wal muwafaqah. Jika yang datang dari Allah itu adalah ujian kenikmatan, maka siapkanlah dua senjatanya. Adzikr wasyukur. Ingatlah bahwa nikmat itu bukan semata-mata dari kamu, tetapi nikmat itu sesungguhnya dari Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapkanlah syukur. Praktekkanlah syukur. Tunaikanlah syukur. Jalankanlah, bagilah kenikmatan Allah itu di jalan Allah. Wa in ja'atkumul balwa, tapi kalau yang datang itu ujian yang tidak enak, Syekh Abdul Qadir memberikan cara, fastaghil bis sabri wal muwafaqah. Hadapilah itu dengan kesabaran dan sesuaikanlah hatimu dengan takdir yang sedang berjalan. Mungkin kita tidak suka dengan apa yang terjadi, tapi itulah yang dipilih Allah. Maka belajarlah untuk menerima apa yang Allah pilihkan. Betapapun kita belum mampu menerima, menyenangi apa yang Allah pilihkan. Tentu kita tidak ada yang suka dengan situasi pandemi corona seperti ini, dengan social distancing yang membuat kita tidak bisa kemana-mana kecuali di rumah. Tetapi inilah yang ditakdirkan Allah. Hadapilah dengan kesabaran,
hadapilah dengan komitmen yang serius kepada Allah, tingkatkanlah ibadah. Mudah-mudahan dengan itu Allah berikan kemuliaan di balik musibah. Selalu ada hikmah di balik ujian. Ada kenaikan pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang sabar, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ujian itu. Apabila orang diuji dan tidak kembali ke Allah, justru azab Allah yang akan hadir. Ujian Allah didatangkan untuk membuat orang itu semakin mengenali Allah. Ujian sesungguhnya adalah cara Allah untuk menunjukkan eksistensinya. Ketika Allah mengenalkan dengan cara ujian ini, maka sadarilah dan kembalilah kepada Allah. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.